Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman jenarian Kang. Oke, sekarang kita sedang melakukan podcast, tapi jangan pernah lupa ya kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dengan cara kita di sini selalu memakai face shield dan juga jaga jarak. Serta jangan lupa juga kita harus selalu mensterilkan tangan kita dengan hand sanitizer. Pak Abe, punten kita pakai dulu hand sanitizernya. Iya, siap. Nah, buat warga Assalam, pokoknya jangan lupa untuk selalu senantiasa memakai hand sanitizer dan juga jangan lupa memakai masker saat berkeluaran ke rumah, di luar rumah. Oke, Pak Abe, gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ada luar Sudah biasa. cukup sehat dan karena memang puasa itu harus sehat dan wajib sehat. Ya, wajib sehat karena emang harus sehat biar kuat gitu ya. Karena emang puasa itu harus menahan lapar. Jadi kalau sakit-sakitan nanti puasanya jadi sulit ya Pak Abe. Jadi batal puasanya. Bahkan mungkin puasanya harus menambahkan di bulan yang lain, artinya dikodok gitu. Nah, nanti ribet lagi gitu ya. Iya. Oke, tapi teman warga Assalam, sekarang kita akan sedikit menyinggung nih perihal tentang sahur di saat azan subuh Pak Abe. Yuk. Nah, karena sahur di saat azan subuh ini untuk orang Indonesia itu sangat gimana ya? Karena kan kalau kita yang suka ketiduran kan suka kebangun sama azan subuh nih. Iya. Nah, baru ini loh baru azan, boleh kali kita minum dulu, makan dulu. Kan suka ada yang bilang gitu ya Pak Abe. Iya. Oke. Berkenaan dengan sahur, sebagaimana mungkin di hadis bahwa sahur itu adalah barokah. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Artinya seseorang agar mendapatkan pahala yaitu dengan sahur. Kemudian hadis yang lain mengatakan bahwa perbedaan puasanya orang Islam dengan orang sebelumnya itu adalah makan sahur. Sehingga kalaupun dikatakan bahwa seseorang yang sahur tapi kemudian pas adzan, kalau itu waktunya memang ketika sebelum sahur sebelumnya sudah sahur tapi kemudian hanya tinggal satu suapan saja contoh, maka sebaiknya itu pun dihentikan. Apalagi ketika sering melakukan sahur ketika adzan, maka sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan ya. Ada di riwayat lain mengatakan bahwa sunnah sahur itu memang diakhirkan tapi bukan terburu-buru karena adanya adzan. Sehingga dalam hadis itu dikatakan sekiranya antara sahur dengan adzan itu ada sekitar ketika kita membaca 50 ayat Al-Quran. Artinya ketika 50 ayat Al-Quran kurang lebih setengah jam sebelumnya. Maka ketika orang yang sahur terburu-buru, maka akhirnya dia, karena terburu-buru itu adalah bagian daripada setan, sehingga kalau di ini kan akhirnya kita termasuk daripada temannya setan gitu ya. Seperti itu. Oke, ya. Nih jadi warga Assalam itu dari Pak Abe tadi tentang sahur di saat azan subuh, tapi kita baru mau mulai di pertanyaan pertama nih. Tadi cuma baru gambarannya aja mungkin ya dari Pak Abe. Ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana jika sering terlambat sahur nih saat di akhir waktu? Sering terlambat sahur di akhir waktu, kalau kita sengaja, artinya sengaja gini, yang namanya orang Islam, puasa itu kan dalam setahun hanya 1 bulan. Ya. Sehingga dalam 1 bulan itu harus persiapan betul-betul. Artinya ketika tadi sering, berarti persiapannya yang kurang. Ya, maka sebaiknya gitu kan, waktu tidurnya diperbanyak ataupun alarmnya itu lebih diperbesar. Kalau keseharian kita alarmnya adalah contoh alarm HP untuk sholat subuh itu kita 4:30 gitu kan, maka
ketika Ramadan mungkin atau bukan mungkin wajibnya ya. Sejam atau 40 menit sebelum adzan subuh, dan itu pun sudah persiapan untuk makanan dan minuman Sudah yang akan siap, kita ya. makan gitu kan. Jadi bukan jam segitunya kita baru bangun, tapi oke, kita bangun tapi persiapan untuk makan sahurnya sudah disiapkan terlebih dahulu. Oke, seperti itu. jadi Dan ketika kita sahur kemudian keseringan seperti itu, bahkan mungkin itu kelalaian yang dilakukan oleh orang muslim, dan itu sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Jadi mungkin dari pandangan Pak Abe sendiri yang tadi diutarakan tentang prepare-nya berarti ya, siap-siapnya gimana dahulu. orang tersebut memanage waktunya, gimana memanage tidurnya gitu ya. Ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama itu yang sering terlambat, pintar-pintarlah memanage waktu lah gitu ya. Mungkin itu dari Pak Abe. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana jika ketika azan subuh berkumandang kita ini masih makan, Pak Abe nih? Ya. Ketika seseorang jelas adanya bahwa itu sepakat bahwa waktunya sudah waktu adzan subuh, maka ketika kita masih sahur, dalam hadis dikatakan, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang melakukan sahur dan itu pun di akhirnya maksudnya di akhir itu ada hanya tinggal sesendok saja untuk dia makan, maka itu harus ditinggalkan. Karena di dalam ayat Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Itu sudah jelas batasan bahwa orang untuk berhenti melakukan makan sahur dan orang makan buka puasa, itu sudah ada batasannya. Artinya jelas ketika orang sudah adzan itu sudah fajar, maka ketika sudah fajar maka orang tersebut kalau melanjutkan maka batal puasanya, maka harus qada puasanya. Betul. Bahkan di yang lain dikatakan dia wajib menghentikan makan sahurnya dan harus melanjutkan puasanya seperti itu. Ya, artinya melanjutkan puasanya sampai dengan maghrib. Maka itu bagian daripada kewajiban seorang muslim. Seperti itu. Tapi Pak Abe gini nih, masih banyak juga di orang Indonesia mungkin ya yang masih awam tentang ini. Mungkin pribadi juga saya ingin menanyakan, kalau misalnya nih kita masih makan, tapi udah ada nih, tapi masih ada yang tersisa di mulut kita. Nah, kalau gitu gimana, Pak Abe? Ketika masih ada yang tersisa di mulut kita, dan ketika memang namanya sisa, berarti kan sedikit. Namanya sisa berarti kan sedikit, bukan banyak. Ketika sisa, maka ada yang mengatakan ketika itu sudah di mulut kita, maka itu boleh ditelan. Tapi ada yang mengatakan lagi lebih baiknya memang dikeluarkan ketika masih bisa dikeluarkan. Artinya kadang-kadang namanya sisa tadi saya katakan kecil, kadang-kadang di sela-sela gigi dan sebagainya, nempel-nempel gitu nempel gitu kan. Karena biasanya, dan terakhir kenapa saya katakan kecil itu, biasanya terakhir orang makan itu harus minum. Betul. Maka di ini kan biasanya yang kecil-kecil karena oleh minum tidak tidak termasukkan, maka itu boleh biasanya, dan lebih utamanya memang tadi dikeluarkan. Lebih diutamakan dikeluarkan saja gitu kan, agar kita pun tidak ragu-ragu puasanya terus atau enggak gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Kalau itu di sisa-sisa gitu kan, makanya seperti itu. Oke. Langsung saja kita ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana nih jika sengaja minum ketika azan subuh baru selesai dikumandangkan? Sebagaimana tadi di ayat di Al-Baqarah itu, bahwa sudah jelas batasannya di mana, apalagi ketika di Indonesia gitu kan. Di Indonesia terkenal dengan yang namanya imsak. Ya, imsak ada. Imsak itu adalah menahan, secara bahasa, kalau ngambil dari bahasa itu menahan, arti dari puasa itu sendiri. Kemudian di Indonesia kebiasaannya imsak itu adalah kurang lebih antara 5 menit sebelum adzan. 5 menit sebelum adzan, artinya ada yang mengatakan ketika pas adzan itu masih boleh kita minum, tapi pas awal.
Tapi ketika pas akhir, maka itu tidak boleh. Tidak Maka dibolehkan. hukumnya kembali lagi ataupun bukan hukumnya dasarnya sehingga dia batal puasanya karena sudah melewati batas yang ada dalam kebiasaan orang Indonesia. Saya umum karena ketika pas adzan mulai Allahu Akbar, maka itu sudah akhir batas Anda untuk boleh sahur. Ketika dilakukan tadi selesai adzan, Ya. berarti kan lumayan yang namanya adzan itu ada 2-3 menit, bahkan ada yang mungkin 5 menit. Ada. Seperti itu gitu kan. Berarti kan udah melampaui batas yang sudah ada aturan. Dan dalam hukum Islam kita wajib untuk melakukan hal yang terbaik. Jangan kemudian menyampaikan hukum ada baru adan atau ada adan lagi anu di belah itu ataupun yang sebelah sananya belum selesai gitu kan, atau baru mulai gitu kan, seperti itu. Tapi untuk adan di mana yang didengar oleh kita, yang pertama kali didengar oleh kita sampai itu dimulai, maka itulah yang kemudian jadi batasan hukum di kita. Artinya kalaupun kita dengar adannya banyak, mana adzan yang awal yang kita dengar? Apakah adzan yang awal yang kita dengar, contoh Allahu Akbar pertama sampai dengan Allahu Akbar terakhir, katakanlah kalimat terakhir, maka itu yang menjadi hukum kita, bukan kemudian adzan yang lainnya. Seperti itu. Berarti adzan yang kita dengar pertama di daerah kita gitu kan. Jangan kemudian kita ngambil hukumnya, kita contoh di daerah A kita tinggalnya, kemudian kita mendengarkan adzan di daerah B. Kita hidup di Bandung tapi mengikuti adzan yang di Jakarta. Iya. Tidak gitu kan, tidak seperti itu, tapi harus mengikuti yang ada di daerahnya. Sehingga untuk puasa pun baik mengawali puasa ataupun ketika berbuka harus seperti itu. Tapi Pak Abe gini loh, apakah salah gak? Kan biasanya banyak orang itu kan suka nonton TV dulu nih. Ya. Menunggu adzan tuh kan di TV masih banyak, tapi takutnya kan beda waktu. Ya. Meskipun misalnya TV Bandung, tapi di daerah tersebut mungkin beda beberapa menit, semenit 2 menit. Ya. Itu gimana loh Pak? Ya, makanya yang terbaik itu bukan mendengarkan TV channel yang nasional. Tapi ngambil channel yang lokal. Dan kemudian di yang lokal pun karena sebagian masyarakat Indonesia tiap masjid ketika bulan puasa itu tertera jadwal imsakiyah gitu kan. Maka itu jadi aturan kita bersama. Patokan bersama. Bukan yang ada di TV. Karena di TV takutnya contoh yang Bandung dengan Garut saja itu ada perbedaan. Ada bedanya. Ya, semenit 2 menit itu bisa ini bisa membatalkan, bahkan mungkin pahala kita hilang padahal kita udah puasa dari pagi. Betul. Tapi gara-gara mendahului seperti itu. Walaupun dikatakan bahwa untuk buka puasa itu sunnahnya didulukan. Betul. Untuk sahur itu diakhirkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini ada pertanyaan, bolehkah kita sahur saat azan subuh? Sahur kembali lagi saat adzan subuh. Kalau hanya tinggal sisa, boleh. Itu boleh. Tapi kalau kita adzan subuh baru mulai, itu tidak boleh. Seperti yang tadi dijelaskan. Seperti yang tadi dijelaskan. Sebaiknya ketika adzan subuh, kalau Anda mau puasa, Anda langsung niat saja puasa dan Anda tidak usah sahur. Betul. Artinya mungkin pahala sahur Anda tidak dapat, tapi mudah-mudahan Anda tetap puasa dan itu pahala Anda bertambah. Tapi kalau Anda melakukan sahur bahkan jadi batal. Iya. Sepertinya puasanya seperti itu. Karena kalau dipaksakan untuk sahur juga biasanya puasa kita suka sering kali ragu-ragu gitu ya di dalam hati. Ragu-ragu, daripada ragu-ragu mendingan ngambil yang yakin saja. Dalam kaidah itu dikatakan ambillah yang Anda yakini daripada Anda yang ragu-ragu. Seperti itu. Itu ini kaitannya dengan ketika pas waktu adzan sahurnya, seperti itu. Oke, di sini dari sekian yang udah dijelasin Pak Abe, di sini ada pertanyaan, apa hukumnya? Nah ini. Ya, hukumnya. Kalau berbicara hukum kita harus mungkin pasti. Ketika tadi di ayat itu jelaskan, ketika sudah jelas batasannya, maka orang yang sahur waktu adzan ataupun
pas adzan, maka adalah haram puasanya, artinya haram untuk dia melanjutkan sahur. Sedangkan puasanya dia tetap berkewajiban, bahkan berkewajiban untuk menyelesaikan puasanya sampai sore, seperti itu. Maka lebih lanjutnya untuk makannya adalah haram, karena secara umum kalau dia melakukan terus makan sahur, maka puasanya dia jadi batal. Secara otomatis mungkin puasa yang dia lakukan sia-sia. Bisa jadi sia-sia. Ya. Oke. Berat juga gitu. Ya, seperti itu dalam hukum Islam. Kalau ngambilnya kita setengah-setengah, ya tadi ragu-ragu gitu kan. Daripada ragu-ragu, ngambil yang yakin saja gitu. Ya, betul. Seperti itu. Oke, lanjut aja ya Pak Abe. Ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Baiknya pada waktu kapan kita mulai makan sahur? Nah, baiknya kalau makan sahur, kalau yang di hadis itu adalah ada antara sahur dengan adzan itu adalah 50 ayat. Baca ayat Al-Quran. Artinya kalau standar, katakanlah per ayatnya 1 menit, maka 50 menit. 50 menit akhir sebelum adzan. Itu maka disunahkannya seperti itu. Tapi itu pun pas makannya, bukan kemudian Anda baru masak. Oke. Kalau baru masak dan sebagainya, biasanya kecuali anak kos-kosan gitu kan, pakai mie instan. Kalau mie instan 15 menit sudah bisa gitu kan. Iya, bisa. Itu pun kalau sudah ada nasinya. Betul. Tapi kalau belum, ya sebaiknya mungkin kalau di Indonesia, katakanlah kalau di kita di Jawa Barat antara 3:30 kita sudah harus bangun gitu. Artinya ada waktu sejaman, nyampe 4:30 gitu kan, seperti itu. Insya Allah itu pun tidak terlalu keburu-buru, tapi itu bagi yang sedikit keluarganya. Tapi kalau yang banyak, tetap gitu kan, bisa sampai jam 2 masak-masak. Bisa jam 2 atau ya tadi bisa jam 1 juga gitu kan. Makanya ketika dulu di kampung biasanya karena keluarganya banyak, jam 2 itu sudah bangun. Iya, masak-masak dulu. Ya, karena untuk menyiapkan 10 orang bahkan mungkin 20 orang. Ya kan tadi kalau hanya 1 orang 2 orang sih bisa sejam juga bisa. Tapi kalau 10 orang kan lain lagi masak. Seperti itu. Masak besar jadinya. Ya, masak besar jadinya akhirnya makan besar gitu kan. Oke. Seperti itu. Nah, seperti itu ya, sebaiknya seperti 50 ayat Al-Quran. Ya. Hitungannya mungkin standarnya 1 menit. Ya. Mungkin yang bagi kalian yang sendiri atau tinggalnya sedikit baru keluarga kecil, ya, mungkin 1 jam sebelum adzan itu cukup. Tapi kalau banyak nih bisa jadi kalian bangun dari jam 2, jam 3 siap-siapin makanannya. Ya, Oke. Oke, ada di pertanyaan terakhir nih Pak Abe. Ya. Pertanyaan terakhir tentang tips agar tidak terlambat sahur. Ya, untuk tips agar tidak kemudian terlambat sahur sebenarnya kembali lagi kepada masing-masing orang. Artinya kepada masing-masing orang, kalaupun di satu sisi ada contoh tidurnya adalah diawalkan, tidurnya diawalkan, itu. Kemudian alat-alat yang modern, katakanlah sekarang pakai alarm, HP ataupun jam waker dan sebagainya, itu disiapkan. Artinya di waktu yang tepat. Dengan mungkin mengarah lebih dekat kepada telinga kita. Betul. Ataupun ini itu agar ininya. Tapi kemudian kalau ngambil lagi di hal yang lain bagaimana mempersiapkannya, karena Ramadan itu adalah bulan berkah, bulan yang dimana pahala dilipat gandakan. Sebaiknya kita tidak terlalu memperbanyak tidur juga, karena di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda gitu kan. Makanya ada kalau di hal yang lain, bagaimana niat kita untuk sahur saja, dan kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita dibangunkan. Selain tadi pakai alat-alat yang modern, tapi kita pun mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita dibangunkan. Karena waktu itu kan milik Allah. Betul. Sehingga apapun kita serahkan kepada Allah. Artinya gini, tidak semua orang ketika tidurnya diawalkan itu bisa bangun lebih awal. Seperti itu. Tidak semua. Dan tidak semua orang juga yang tidurnya diakhirkan dia tidak bangun.
Karena kalau banyak cerita dari ulama atau kiai, mereka tidurnya jam 2, Bangun jam 3 sudah bangun lagi. Dia hanya Cuma sejam. sejam malam itu tidurnya gitu kan. Dan itu tetap dari segi kesehatan beliau itu cukup bagus. Bahkan ketika saya dulu zaman katakanlah di pesantren, itu ada yang namanya kiai itu membacakan kitab sampai dengan jam 3 subuh. Jadi jam 3 subuh sahur, baru tidur setelah adzan subuh baru tidur. Walaupun ada yang mengatakan setelah adzan subuh kurang baik untuk tidur. Tapi malamnya dia memang melaksanakan kajian gitu Dianya kan, produktif waktu malamnya. Malamnya dia produktif seperti itu. Itu yang diinikan untuk bagaimana tipsnya untuk tetap bisa sahur. Yang jelas tadi selain pakai yang biasa, pakai doa juga karena waktu adalah milik Allah. Seperti itu. Kalau gini Pak Abe, kalau terakhiran setelah tarawih nih, biasanya kita selalu bareng-bareng kalau di masjid di dekat rumah saya langsung niat puasa bareng-bareng. Nah kalau gitu, apakah niatnya itu bisa dipakai untuk puasa besok atau setelah arus subuhnya itu harus niat lagi? Untuk niat ada beberapa riwayat atau qaul ulama mengatakan untuk niat itu sebaiknya dilakukan ketika kita beres buka. Artinya dari mulai beres buka sampai dengan tadi sahur itu boleh niat. Oke. Artinya niatnya boleh setelah sholat tarawih bersama. Takutnya karena pagi-pagi biasanya tadi mempersiapkan untuk sahur, buru-buru itu, maka boleh seperti itu. Ataupun boleh ketika pas sahur. Boleh saja dimanapun niat dilakukan, tapi yang jelas adalah tiap malam kita niat. Seperti itu yang diharuskannya. Oke, Pak Abe nih sudah beres nih semua pertanyaan, alhamdulillah terjawab. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Abe yang menyempatkan datang ke sini gitu ya. Terima kasih Pak Abe. Mungkin teman warga Assalam podcast Ngopi Jang hari ini segitu aja dulu ya Pak Abe. Ya. Oke. Untuk kalian teman-teman warga Assalam, jangan lupa untuk subscribe YouTube SMA Plus Assalam Bandung. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker kalau keluar rumah dan memakai hand sanitizer. Oke, mungkin segitu aja ya Pak Abe. Ya, semoga barokah manfaat. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.